Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Juita Valentia dengan NPM 247822014. Saya Anissa Desti Siswandari dengan NPM 24782004. Saya Sayumada Gita Faluvi dengan NPM 24782030. Nah, di sini kami akan mempresentasikan atau tentang mengenai bab 5, yaitu eh, Freedom of Expression, Ethics, and Digital Responsibility. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab 5 yaitu of Expression, Ethic, and Digital Responsibility. Yang dimana pada slide pertama ini kita akan membahas pendahuluan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, di sini saya akan mulai dengan kutipan terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini ada kutipan dari Leo McKern yang dimana dia bilang di sini it is easy to believe in freedom of speech for those with warm we agree, yang dimana artinya adalah gampang banget buat kita untuk membela kebebasan berbicara kalau pendapatnya sama kayak kita. Tapi kalau misalkan pas ketemu orangnya, pikirannya yang berbeda, nah di situ baru kelihatan seberapa dewasa dan juga tolerannya kita. Nah, dari kutipan yang kedua, itu tuh ada dari Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E ayat 3 yang bunyinya, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Nah, dari dua kalimat ini itu saling melengkapi. Yang satu berbicara soal realitas sosial, bahwa kebebasan itu mudah diucapkan tapi susah untuk dijalankan. Dan yang satu lagi bicara soal dasar hukumnya, bahwa berekspresi itu hak yang dilindungi oleh konstitusi kita. Nah, jadi di sini dari awal kita bisa lihat kebebasan berekspresi itu bukan cuma hak, tapi juga tanggung jawab moral. Karena di era digital sekarang, setiap orang bisa ngomong apa aja, bisa posting, bisa viral dalam hitungan menit. eh, tapi di balik kemudahan itu ada juga resikonya, kayak misalkan muncul hoax, ujaran kebencian, bahkan doxing, dan bahkan sensor lainnya. Makanya penting banget buat kita untuk bahas gimana sih kebebasan berekspresi ini bisa dijalani dengan bijak, etis, dan juga penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya pada slide kedua di sini kita akan membahas pentingnya kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi itu sebenarnya fondasi utama dari demokrasi dan juga HAM atau hak asasi manusia. Tanpa kebebasan untuk berbicara, mengkritik, atau berpendapat, kita itu nggak bisa ngebangun masyarakat yang terbuka dan juga maju. Tapi di era digital sekarang, kebebasan berekspresi punya dua sisi. Di satu sisi penggunaan data pribadi. Nah, dari sini tantangan besarnya itu muncul. Gimana sih cara kita untuk ngejaga keseimbangan antara kebebasan dan juga tanggung jawab? Kebebasan berekspresi itu penting banget buat kita ngembangin kreativitas, inovasi, dan juga keberagaman ide. Tapi kalau misalkan disalahgunain, itu bisa berubah jadi alat yang merusak, bukan untuk membangun. Nah, jadi tugas kita sebagai generasi digital itu untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap berjalan dalam koridor etika dan juga moral. Selanjutnya di sini pada slide ketiga ada konsep dasar hak berekspresi. Nah, kalau tadi kita ngomongin dasar hukumnya, sekarang di Amerika Serikat kebebasan berekspresi itu diatur dalam First Amendment yang menjamin hak untuk berbicara, beragama, dan berpendapat tanpa campur tangan negara. Yang dimana artinya pemerintah itu nggak boleh ngebatasin semua rakyat kecuali ada alasan hukum yang kuat banget.
Nah, sedangkan di Indonesia, dasar hukumnya itu ada pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E dan 28F, yang dimana menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, mencari dan menerima informasi, serta menyebarkan lewat media apapun. Nah, kalau kita bandingin dari dua negara ini, itu punya semangat yang sama, tapi pendekatannya yang berbeda. Di Amerika, prinsipnya yaitu freedom first, yang dimana kebebasan terlebih dahulu, baru tanggung jawab menyusul. Sementara di Indonesia, prinsipnya yaitu responsibility first, yang dimana kebebasan boleh, tapi harus tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab sosial. Nah, jadi menurut saya di sini pendekatan Indonesia itu lebih cocok untuk masyarakat kita yang beragam banget. Soalnya kalau misalkan kita semua orang ngomong tanpa mikir akibatnya apa, bukan kebebasan yang akan tercipta, tapi akan terjadinya kekacauan digital. Oke, selanjutnya di sini ada jenis ujaran yang tidak dilindungi menurut hukum dan juga etika. Nah, walaupun kebebasan berekspresi itu hak, bukan berarti semua jenis ucapan bisa dibilang sah atau dilindungi secara hukum. Ada beberapa jenis ujaran yang justru melanggar etika dan juga hukum. Di antaranya, yang pertama di sini ada fitnah dan juga pencemaran nama baik atau defamation. Nah, ini itu termasuk menyebarkan informasi palsu yang bisa merusak reputasi seseorang. Contohnya, itu kayak misalkan kita bisa bikin berita bohong tentang orang lain tanpa bukti yang jelas. Itu termasuk ke pencemaran nama baik. Selanjutnya ada ujaran kebencian atau hate speech. Itu ucapan yang menyerang kelompok tertentu berdasarkan sara. Ini bisa memicu kekerasan atau diskriminasi. Misalnya kayak komentar rasis, body shaming, atau provokasi di media sosial. Selanjutnya ada pornografi. Nah, ini itu dinilai melanggar norma kesusilaan. Di Amerika, kasus Murphy, California pada tahun 1973 itu jadi dasar penentuan apakah suatu konten tergolong pornografi atau tidak. Selanjutnya ada penipuan dan juga provokasi. Nah, ini termasuk menyebarkan hoax atau ajakan untuk melakukan tindakan kriminal. Misalnya nyebarin info palsu soal isu politik atau kesehatan yang bisa bikin kepanikan di publik. Jadi kebebasan berekspresi itu bukan berarti bebas ngomong seenaknya, tapi kita juga tetap punya batas moral dan juga hukum yang harus dijaga. Karena di dunia digital itu luas, jejak digital bisa aja ngerekam kita dan nggak akan pernah hilang. Selanjutnya, pada slide yang selanjutnya di sini ada nilai etika dalam kebebasan digital. Nah, kebebasan berekspresi itu memang hak setiap orang, tapi bukan berarti tanpa batas. Kita tetap harus berpegang pada nilai-nilai etika supaya kebebasan itu nggak berubah jadi kebablasan. Nah, di sini ada tiga utama yang harus kita jaga. Yang pertama ada kejujuran. Ini untuk menyampaikan informasi yang benar, bukan memanipulasi. Jangan asal share berita cuma karena kelihatan menarik. Di dunia digital itu, suatu kebohongan bisa nyebar ke jutaan orang dalam hitungan jam, bahkan hitungan menit. Yang kedua ada empati. Empati sebelum kita ngepost atau komentar, kita harus memikirkan terlebih dahulu dampaknya ke orang lain. Mungkin buat kita itu hanya hal yang biasa atau hanya hal yang lucu-lucuan saja, tapi buat orang lain itu bisa menyakitkan. Di balik layar tetap juga ada manusia yang punya perasaan. Selanjutnya ada tanggung jawab. Setiap ucapan dan juga unggahan itu punya konsekuensinya. Jadi kalau misalkan kita berani ngomong di ruang publik, kita juga harus siap untuk menanggung akibatnya. Entah itu dari kritik, laporan, atau bahkan sanksi hukum. Intinya, kebebasan digital itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Etika itu adalah pagar moral yang bikin kebebasan tetap bermakna. Karena tanpa etika, kebebasan cuma jadi alasan buat nyakitin orang lain. Tapi dengan adanya etika, kebebasan bisa jadi kekuatan buat nyebarin hal yang positif dan membangun masyarakat yang lebih sehat secara digital. Oke, mungkin cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, Baik, baik. mungkin Mungkin di akan saya lanjut ya perbandingan sebentar lagi. representasi kebangsaan berekspresi berekspresi ini, mungkin saya akan melanjutkan. Yang pertama itu negara Indonesia, yang di mana regulasi utamanya itu eh, UU ITE pasal 27 sampai 29, yang di mana di sini fokus pada tujuannya yaitu mengatur ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan pornografi di ruang digital. Dan UI ini digunakan untuk menjaga agar kebebasan berekspresi tetap dalam batas hukum dan tidak merugikan pihak lain. Dan yang kedua itu ada UU PDP 2022, yaitu perlindungan data pribadi, yang dimana fokus tujuannya itu dia akan melindungi data pribadi pengguna internet agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dan tujuannya itu dia itu untuk menjaga privasi masyarakat di dunia digital seperti data akun, nomor HP, dan informasi sensitif lainnya. Dan yang ketiga itu ada Permenkominfo nomor 5 tahun 2020, yaitu fokus dan tujuannya dia akan mengatur pengadilan dan pemblokiran konten negatif di internet. Dan pemerintah akan berwenang menurunkan konten yang mengandung unsur sara atau kekerasan, pornografi atau hoax. Nah, terus yang di negara Amerika yaitu ada CDA, yang dimana pada tahun 1996 ya, dia ini akan fokus dan tujuannya itu untuk awalnya untuk membatasi konten tidak senonoh dan pornografi online. Dan namun sebagian aturan dibatalkan karena dianggap melanggar hak dan kebebasan berbicara. Eh, yang dijamin oleh Konstitusi eh, Amerika Serikat. Jadi yang kedua itu ada CIPA, yaitu pada tahun 2000, yang dimana di sini fokus dan tujuannya dia akan memfilter konten berbahaya di sekolah dan perpustakaan agar anak-anak tidak terpapar pornografi atau kekerasan digital. Dan yang ketiga yaitu ada eh, CAN atau SPAN 2003, yang dimana di sini fokus tujuannya dia akan mengatur dan mengirimkan email, spam, dan konten pornografi agar komunikasi digital tetap aman dan tidak mengganggu pengguna internet. Jadi dari kesimpulan tabel ini itu negara Indonesia dia akan menekankan pada pengadilan konten negatif dan perlindungan data pribadi dengan pendekatan yang lebih ketat melalui peraturan pemerintah. Dan dari Amerika Serikat, dia lebih menekankan kebebasan berekspresi tetapi tetap membuat aturan khusus untuk melindungi anak-anak dan mengurangi spam atau konten berbahaya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mungkin slide selanjutnya ya. Oke, di slide selanjutnya itu ada anonimitas di internet antara perlindungan dan ancaman. Nah, di era digital itu, anonimitas atau pengguna identitas palsu dan tidak diketahui itu menjadi hal yang sangat umum. Banyak orang menggunakan nama, samaran, atau akun anonim di media sosial dengan berbagai alasan. Sebenarnya, anonim itu memiliki dua sisi, yaitu bisa melindungi tetapi juga mengancam. Dari sisi positif sendiri, anonimitas itu sangat penting untuk melindungi identitas seseorang, terutama bagi mereka yang ingin menyuarakan kebenaran, namun berada dalam kondisi beresiko tinggi. Misalnya, whistleblower atau pelopor kasus korupsi bisa menyampaikan informasi tanpa takut dibalas. Begitu juga para aktivitas di negara
yang menekankan kebebasan berbicara. Mereka bisa tetap berjuang tanpa risiko langsung terhadap keselamatan. Nah, anonimitas juga bisa membantu menjaga privasi di dunia digital yang kini semakin sulit dijaga. Namun, di sisi lain, anonimitas itu sering disalahgunakan karena merasa identitasnya tersembunyi. Banyak pengguna yang tidak bertanggung jawab atas perkataannya. Contohnya adalah tindakan cyberbullying, penyebaran fitnah, hoaks, atau bahkan doxing, yaitu membocorkan identitas pribadi orang lain ke publik untuk mempermalukan atau mengancam. Seperti kasus Bejorka ya, yang menjadi contoh dari dilema ini. Di satu sisi, ia dianggap sebagai sosok yang berani mengkritik sistem keamanan dan tak pemerintah, namun di sisi lain, tindakannya itu juga menimbulkan masalah hukum karena menyebarkan data pribadi warga. Jadi persoalannya itu bukan sekedar boleh atau tidak anonim, tapi bagaimana anonimitas itu digunakan dengan tanggung jawab, etis dan hukum. Mungkin slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu sensor versus kebebasan informasi. Eh, Pemerintah itu di berbagai negara seringkali melakukan sensor atau pemblokiran situs untuk alasan menjaga moral, keamanan sosial, atau ketertiban umum. Misalnya, pemblokiran situs pornografi, perjudian, atau penyebaran paham radikalisme. Dari sisi positif, tindakan ini tuh memang bertujuan melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari konten yang berbahaya. Namun, masalah itu muncul ketika sensor itu dilakukan secara berlebihan atau tanpa dasar yang jelas. Misalnya ketika situs berita independen, akun politik, atau konten yang bersifat kritis terhadap pemerintah ikut diblokir. Nah, hal ini itu tuh dapat membatasi hak publik untuk tahu dan menghambat kebebasan berekspresi. Sensor itu seharusnya bukan untuk membuka kritik, tetapi untuk melindungi nilai-nilai masyarakat dari hal yang benar-benar berbahaya. Oleh karena itu, transparansi dalam kebijakan sensor itu sangat penting agar kebebasan berekspresi dan hak masyarakat itu mendapatkan informasi dan tidak dirampas. Nah, intinya kita itu perlu keseimbangan antara perlindungan moral dan kebebasan publik. Sensor yang terlalu ketat itu bisa menimbulkan represi digital, sementara tanpa pengawasan sama sekali itu bisa menyebabkan kekacauan informasi. Oke, mungkin slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu ada ada privasi digital dan spam. Nah, berlanjut ke isu privasi digital, ini adalah salah satu tantangan terbesar di era internet modern. Setiap hari itu kita membagikan data pribadi tanpa sadar, mulai dari nama, lokasi, riwayat, hingga kebiasaan belanja online. Banyak platform digital dan perusahaan teknologi besar memanfaatkan data ini untuk kepentingan bisnis, seperti iklan yang ditargetkan. Namun, sayangnya tidak semua pihak itu menggunakan data dengan etis. Ada banyak kasus penyalahgunaan data pribadi, seperti pencurian identitas, penipuan online, atau kebocoran data besar-besaran. Nah, inilah mengapa Indonesia itu dibuat UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP 2022 yang bertujuan untuk melindungi hak pengguna agar datanya itu tidak disalahgunakan. Di Amerika Serikat juga ada juga yang namanya itu Can Spam ACT yang pada tahun 2023 ya, yang menindak penyebaran email spam terutama yang berisi konten pornografi atau penipuan. Nah, etika dalam privasi digital ini menekankan bahwa setiap individu itu berhak mengontrol datanya sendiri, memilih siapa yang boleh mengaksesnya, dan berhak bebas dari gangguan digital seperti iklan tidak diinginkan atau pencurian informasi pribadi. Kita sebagai pengguna juga harus sadar digital, tidak sembarangan membagikan data dan memeriksa izin aplikasi sebelum menginstalnya. Jadi perlindungan privasi itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai pengguna. Oke, mungkin slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu ada
kasus nyata di Indonesia ya. Nah, agar lebih konkret, kita lihat beberapa kasus nyata di Indonesia yang menunjukkan bagaimana kebebasan berekspresi itu bisa berdampak negatif bila tidak diimbangi dengan etika. Yang pertama, itu ada kasus Ahok ya 2016. Nah, itu tuh ada ucapan dan potongan video yang viral di media sosial yang menimbulkan konflik besar di masyarakat. Kasus ini tuh menunjukkan bagaimana media digital itu dapat memperbesar pengaruh sebuah pernyataan dan mengubah opini publik dalam waktu singkat. Lalu yang kedua itu ada kasus Amanda Mojokerto juga, yang dimana korban ini itu mengalami cyberbullying ya akibat penghinaan di media sosial. Nah, tekanan sosial yang diterimanya itu sangat berat sih hingga berdampak ke psikologisnya. Kasus ini itu menggambarkan bahwa kebebasan berbicara bisa menyakiti orang lain bila digunakan tanpa empati. Lalu yang ketiga itu ada kasus ulasan palsu di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Banyak pengguna membuat ulasan positif palsu untuk menaikkan penjualan atau sebaliknya memberikan ulasan buruk palsu untuk menjatuhkan pesaing. Nah, hal ini tuh merusak kepercayaan konsumen dan manipulatif secara etika. Dari semua kasus ini itu kita belajar bahwa kebebasan berbicara itu bukan berarti bebas dari tanggung jawab ya, seperti yang sudah disampaikan di slide-slide awal tadi. Nah, apapun yang kita tulis, bagikan atau komentari di dunia Maya itu punya koneksi baik secara moral maupun hukum. Karena itu literasi digital dan etika online itu menjadi hal yang penting. Mungkin slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu ada pornografi dan moral publik. Publik. Nah, untuk bagian ini itu kita membahas tentang pornografi dan moral publik ya, yang dimana ini tuh ada kasus klasik yang sering dijadikan acuan pada Miller v. California tahun 1973 di Amerika Serikat. Dalam kasus ini itu pengadilan menetapkan tiga kriteria untuk menentukan apakah suatu konten itu dianggap pornografi atau tidak. Yang pertama itu yaitu eh, apakah konten tersebut itu menyinggung nilai keasusilaan masyarakat. Lalu yang kedua itu apakah memiliki nilai seni atau edukatif. Yang ketiga itu eh, apakah tujuan hanya untuk membangkitkan nafsu? Nah, di era digital sekarang, tantangan itu semakin besar karena akses terhadap konten eksplisit itu sangat mudah, bahkan untuk anak-anak. Tanpa pengawasan dan filter yang tepat, generasi muda itu bisa terpapar konten yang tidak sesuai usia dan merusak moral. Oleh karena itu, pemerintah itu membuat regulasi dan kebijakan seperti pemblokiran situs pornografi. Sementara orang tua juga berperan dalam pendampingan digital bagi anak-anak. Namun, yang lebih penting itu adalah kesadaran moral individu. Bagaimana kita memfilter diri sendiri untuk tidak mencari atau menyebarkan konten yang melanggar nilai keasusilaan. Mungkin itu saja slide yang saya jelaskan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. eh Yaitu di mana prinsip etika digital. Jadi nilai moral yang harus dipegang di dunia maya. Yang pertama itu ada kebebasan dan dengan batas, di mana di setiap orang itu berhak menyampaikan pendapat di dunia mayanya. Tetapi kebebasan itu tidak boleh melanggar hukum, norma atau hak orang lain. Jadi artinya pengguna itu harus tetap menjaga sopan santun dan tidak menyebarkan kebencian, hoaks atau fitnah tentang orang lain. Dan yang kedua itu ada tanggung jawab digital, yang dimana di sini segala aktivitas di internet itu seperti mengunggah, berkomentar, atau membagikan konten dan memiliki itu dampak nyata bagi diri sendiri dan orang lain. Dan oleh karena itu, kita sebagai pengguna harus berpikir sebelum bertindak. Dan kita harus memastikan bahwa apa yang dibagikan atau yang kita share itu tidak merugikan orang lain atau menyinggung dan menimbulkan konfliknya. Lalu yang ketiga itu ada empati online, yang dimana itu harus kita ingat bahwa di balik layar itu ada manusianya. Jadi dengan perasaan itu
kita itu penting untuk selalu bersikap sopan dan menghargai orang lain dan menghindari perilaku kasar atau perundungan atau pembulian. Jadi etika online itu harus mencerminkan kebaikan dan kepedulian kita sesama manusia atau seperti di dunia nyatanya. Lalu yang keempat itu ada kejujuran dan integritas, yang dimana di sini pengguna internet itu harus selalu mengunjung kejujurannya dalam berbagai informasi dan hindari eh, manipulasi datanya dan menyebarkan berita palsu atau berita hoax atau mengaku sebagai orang lain. Dan dengan bersikap jujurnya ini dan berintegrasinya ini, jadi di ruang digital ini akan menjadi lebih aman dan dapat dipercaya oleh semua orang dan bermanfaat untuk semua orang. Nah, jadi kejujuran integrasi ini jangan manipulasi informasi kita. Lalu lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini ada solusi dan upaya pencegahan yang dimana di sini itu ada literasi digital atau Kominfo dan Insan, yang dimana program ini bertujuan untuk kita mendidik masyarakat agar lebih agar lebih cerdas dan kritis serta beretika dan menggunakan internet itu jauh lebih baik. Dan kita akan melalui kegiatan yaitu pelatihan kayak seminar dan kampanye atau Kominfo dan Insan yang membantu penggunaan agar bisa membedakan informasi yang benar dan informasi yang palsu atau informasi yang hoax. Jadi menjaga privasi data itu kita itu harus bersikap sopan di dunia digital. Dan yang kedua itu ada gerakan internet sehat. Nah, yang dimana di sini dia itu merupakan kampanye nasional yang mengajak masyarakat kita untuk menggunakan internet secara pasif dan aman. Dan kita harus fokus ke tujuan utamanya, yaitu misalkan adalah melawan hoax atau ujaran kebencian dan pembullying dan penyalahgunaan media sosial agar ruang digital itu akan menjadi lebih sehat dan bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat atau semua orang. Lalu yaitu ada edukasi sekolah dan kampus, di mana sekolah dan perguruan tinggi ini memiliki peran penting dalam mendidik siswa dan mahasiswa tentang empati, etika, dan privasi online-nya. Jadi, melalui pelajaran dan kegiatan edukatif ini, generasi muda diajarkan untuk menghormati orang lain di dunia maya, tidak asal menyebar informasi, dan bertanggung jawab atas jejak digitalnya. Lalu, yang keempat itu ada kolaborasi atau pemerintah, platform digital dan masyarakat. Jadi oleh satu pihak saja yang dilakukan yaitu pemerintah membuat kebijakan dan regulasinya. Lalu yang kedua itu ada platform digital yaitu seperti Google, Meta, TikTok atau aplikasi yang lainnya yang menegakkan aturan dan sistem keamanannya. Lalu yang di sini ada masyarakat yang dimana berperan itu aktif dengan melaporkan konten negatif dan menjadikan penggunaan yang bijak. Dan kolaborasi ini penting agar ekosistem digital itu kita akan tetap aman, beretika dan produktif. Lalu set selanjutnya. Nah, di sini itu ada ringkasan. Yang dimana ringkasan ini kebebasan berekspresi adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E. Yang dimana namun hak ini tidak bersifat absolut. Nah, yang kedua itu ada di era digital yang di setiap orang dapat berbicara secara luas dan instan, tetapi konsekuensinya juga lebih besar jika ujaran menimbulkan dampak negatifnya. Lalu itu etika digital, dia akan menuntut keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab serta moral. Nah,
Lalu regulasi seperti UU ITE dan UU PDP yaitu bertujuan untuk menjaga ruang digital tetap aman, sedangkan masyarakat berperan dalam menjaga empati dan sopan santun serta kejujuran saat berinteraksi daring. Jadi intinya itu kebebasan tanpa tanggung jawab, dia akan kekacauan digital dan tanggung jawab tanpa kebebasan yaitu akan represi digital. Lalu kedua ini harus berjalan dengan seimbingannya. Nah, di sini di mana itu ada diskusi. Jadi mungkin kita akan masuk ke dalam sesi diskusi untuk bersama-sama. Nah, di sini ada tiga pertanyaan. Yang pertama itu kapan kebebasan berbicara dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum? Yang kedua, apakah anonimasi di internet itu seharusnya dibatasi atau dilindungi? Dan yang ketiga, apakah sensor oleh pemerintah melanggar hak berprestasi warga negara? Baik, mungkin dari rekan-rekan saya ada yang ingin menjawab, dipersilakan. Mungkin dari Sayu ingin menjawab duluan. Oke, di sini saya akan menjawab pada pertanyaan yang pertama, yaitu kapan kebebasan berbicara dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kebebasan berbicara dianggap melanggar hukum ketika isi ucapan atau unggahannya itu menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, atau hoaks yang merugikan orang lain, serta mengandung pornografi, kekerasan, sara, atau konten yang memicu konflik sosial. Nah, melanggar privasi seseorang atau menyebarkan data pribadi tanpa izin itu juga termasuk dalam pelanggarannya. Nah, jadi kebebasan berekspresi tetap diakui, tetapi tetap ada batasnya agar tidak merugikan orang lain dan tetap sesuai hukum yang berlaku. Oke, mungkin cukup selanjutnya. Baik, mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor dua ya, yang dimana ini tadi slide yang saya jelaskan, seperti slide yang saya jelaskan tadi itu, apakah anonimitas di internet itu seharusnya dibatasi atau dilindungi? Nah, anonimitas itu kan kerahasiaan identitas ya, yang dimana sebaiknya itu emang harus dilindungi, tetapi dengan batas tertentu. Dilindungi karena menjaga privasi dan keamanan pengguna terutama bagi aktivitas, jurnalis, atau korban kekerasan yang butuh perlindungan identitas. Dibatasi jika untuk menyebarkan kebencian, melakukan penipuan, atau kejahatan siber. Jadi anonimitas itu harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Jadi gitu. Mungkin yang pertanyaan ketiga, Oke, mungkin pertanyaan ketiga saya akan menjawab. Yang pertanyaan ketiga itu apakah sensor oleh pemerintah melanggar hak berekspresi warga negara? Yang dimana sensor ini bisa melanggar hak berekspresi jika dia dilakukan berlebihan dan membungkam dapatnya publik. Jadi, namun sensor juga bisa dibenarkan bila tujuannya yaitu yang pertama untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya seperti pornografi anak, terus terorisme atau ujar kebencian. Dan juga dia akan menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Jadi sensor oleh pemerintah itu tidak selalu salah, asalkan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak menghilangkan hak warga untuk berpendapat. Mungkin cukup jawaban mungkin dari saya. ya, Berhubung penjelasan kami sudah selesai, mungkin di slide mungkin selanjutnya ada, selanjutnya bisa terlebih dilihatkan dahulu. mungkin kita tutup aja ya. Ditutup oleh moderator. Ya. Baik, karena presentasi kita sudah selesai dan sudah kita penjelaskan tentang mengenai bab 5 yaitu eh, kami ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan dapat membawa wawasan oleh pembaca. Dan mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.